Bapak Ibu, kalau satu hari kita dipuji orang, wah kamu kok pinter ya, kamu ganteng loh. Tetapi, kita perlu simak baik-baik. Karena biasanya setelah kata tetapi, biasanya pujian itu akan berubah menjadi orokan atau kritikan, celaan. Ya. Dia itu orangnya cantik banget loh, pinter lagi. Tetapi sayang, giginya ompong. Misalnya ya. Dia itu hebat, pemimpin yang berkarisma. Wah, luar biasa. Talentanya banyak. Tetapi, ya, kalau marah, dia bisa-bisa keluar kata-kata kasar. Jadi kelemahan. Nah, di dalam Alkitab tadi kita membaca di kitab 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 1. Naaman, panglima Raja Aram, adalah seorang yang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi, sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi, ya, Alkitab memberikan kata tetapi, orang itu seorang pahlawan tentara, dia sakit kusta. Kalau terjemahan versi TB2 ini sakit kulit. Ya, saya nggak tahu kenapa sekarang kusta diganti sakit kulit ya. Ya, sayang sekali. Seorang yang terpandang, gagah perkasa, disayang oleh tuannya, Raja Aram, tapi sakit kulit, sakit kusta. Dan itu dipandang zaman dulu sebagai penyakit kutukan Allah. Pastilah Naaman sudah berusaha mencari pengobatan. Tabib A, dokter B, Sinsese, barangkali ya. Tetapi tidak sembuh-sembuh juga. Sampai pada suatu hari seorang pembantu rumah tangga, ART, asisten rumah tangga, kok bahasa Jawanya gendut gitu ya. Naaman saat itu punya pembantu rumah tangga, gendut ini, seorang Yahudi. Kenapa kok dia ada di rumah Naaman? Karena dia seorang Yahudi, dulu diserang oleh bangsa Aram dan ditawan. Nah, rupanya gendut ini dijadikan pembantu rumah tangga Naaman. Nah, saat itu pembantu rumah tangga itu mengatakan, di negeri hamba, di Samaria sekarang jadi apa? Sekarang disebut tepi barat. Ya. Samaria dan Yudea itu jadi tepi barat wilayah Palestina. Di negeri hamba di Samaria itu ada seorang nabi besar yang dapat menyembuhkan penyakit tuanku. Kalau tuanku berobat ke sana pasti sembuh. Nah, ini promosinya dari pembantunya itu. Jadi gendutnya ini memberikan informasi dan mencoba menolong tuannya, majikannya untuk mendapatkan kesembuhan. Jadi, siapakah pembantu rumah tangga Naaman ini? Dia seorang yang mengenal Allah Yahweh. Tetapi gendut ini dipakai oleh Allah Yahweh untuk menjadi berkat bagi majikannya. Jadi jangan pandang seorang sebagai asisten rumah tangga, ya, gendut ini. Ternyata dipakai Tuhan
Jadi bisa saja kebijaksanaan itu bukan monopoli orang-orang yang hebat, yang kaya, pintar, ya. Tapi terkadang Tuhan pakai orang-orang yang rendah. Dan saat itu segeralah Naaman mencari ke Samaria, mencari nabi yang disebutkan pembantunya itu. Tetapi ketika sampai di Samaria, betapa kecewanya Naaman. Karena sang nabi yang direkomendasi oleh pembantunya itu ternyata tidak keluar rumah, tetapi menyuruh bujangnya yang namanya Gehazi. Gehazi itu keluar dan mengatakan, kamu disuruh tuanku untuk mandi di sungai Yordan 7 kali. Ya. Naaman dongkol, Naaman kecewa. Dia merasa terhina. Dia seorang jenderal. Dia bilang, apakah tidak ada sungai yang lebih bersih? Bukankah Abana dan Parpar di Damsyik itu sungainya lebih bersih daripada sungai Yordan? Kenapa aku disuruh mandi di sungai Yordan yang kotor? Ya, Naaman berkata demikian karena dia adalah seorang pembesar kerajaan Aram. Tetapi Naaman lupa bahwa di hadapan Allah, Allah Israel, semua orang sama. Tidak ada yang besar, tidak ada yang rendah. Tidak ada kaya atau miskin. Tidak ada konglomerat atau melarat. Tidak ada orang yang jenius atau bodoh, ya. Tetapi saat itu sekali lagi kita belajar, kebijaksanaan itu tidak monopoli orang yang berpendidikan, ya. Terkadang Tuhan memakai orang-orang yang sederhana yang tidak terduga. Dan saat itu beruntunglah seorang pegawainya Naaman barangkali ikut mengawal jenderalnya ini untuk mencari kesembuhan di Samaria. Dia mengatakan, Tuan, sekiranya nabi itu menyuruh suatu perkara yang sulit, toh pasti Tuhan mau melakukannya. Tapi kan dia menyuruh cuma mandi saja. Mandi itu kan gampang toh. Mandi sulit apa? Gampang ya, apalagi ya nyebur 7 kali gitu ya, gampang, tidak sulit. Kalau kita pernah menyaksikan film silat, ya, karena ayahnya itu sampai minum keliru mengandung racun dan penawar racunnya itu ada di gunung, anaknya itu sampai rela berjuang sampai mendapatkan obat penawar racun di atas gunung yang dijaga banyak siluman. Wah, ditempuh berbagai cara dia korbankan demi untuk bisa mendapatkan obat yang bisa memulihkan ayahnya. Tapi Nabi Elisa itu tidak menyuruh perkara yang sulit kok. Hanya mandi saja 7 kali di sungai Yordan, Naaman sudah jengkel, ya. Soalnya dia gengsi, ya. Gak nemui sendiri, malah bujangnya yang bilang. Nah, inilah seringkali yang menjadi masalah di dalam kehidupan kita. Pertolongan Tuhan itu tidak kita alami karena seringkali kita masih merasa aku ini orang penting, ya. Aku ini harusnya mengalami yang begini dan tidak begitu. Nah, saudara-saudara, inilah yang terjadi di dalam kehidupan kita. Terkadang kita seperti orang Farisi yang berdoa di bait Allah. Dia membanggakan dirinya, seorang yang
baik, saleh, taat pada Taurat. Tetapi ada seorang pemungut cukai yang begitu merendahkan diri. Ya Tuhan, ampunilah aku orang berdosa ini. Ya. Dan Yesus bilang, Allah membenarkan orang itu. Orang yang merendahkan dirinya, yang merasa tidak layak untuk menerima anugerah Tuhan. Nah, saudara, saat ketika Naaman mendengarkan apa nasihat dari pegawainya itu, dia sembuh. Dia mandi 7 kali, entah mandinya gimana ya, tidak diceritakan. Dia sembuh, kulitnya dikatakan menjadi seperti bayi, pulih lagi. Dan Naaman saat itu ingin kembali menemui Nabi Elisa untuk menyampaikan rasa terima kasihnya. Sambil dia berkata, sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel. Ya. Inilah suatu pengakuan iman dari Naaman. Pengakuan iman seorang yang merasakan anugerah Tuhan terlihat terungkap melalui ucapan syukur. Saat itu Naaman memberi hadiah ya kepada Nabi Elisa. Ya, bacaan kita memang cukup sampai di situ. Kalau kita teruskan, Elisa menolak. Ya, nah, saya tidak terima. Sebab yang menyembuhkan itu bukan aku, tapi Tuhan Allah Israel. Lalu yang terima siapa? Hadiah itu. Ya, cerita selanjutnya itu ya, yang terima Gehazi. Setelah Naaman pergi membawa hadiah-hadiahnya, disusul oleh Gehazi. Ya. Tuanku mau kok. Ya, saya yang terima aja, nanti saya sampaikan. Dia sendiri, korupsi ya. Dan Nabi Elisa tahu. Dan akhirnya ceritanya Gehazi yang kena penyakitnya. Nah, saudara, di dalam Lukas pasal 17, kita tadi juga membaca, ada 10 orang sakit kulit, sama ya, kusta, yang minta berseru kepada Yesus, minta kesembuhan. Saat itu, Yesus suruh mandi di Sungai Yordan. Ya. Yesus sambil mengibas-ibaskan tangannya? Tidak juga. Yesus cuma dengan perintahnya, ya, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam. Itu ya. Cuma dengan perkataannya, tapi berkuasa untuk bisa memulihkan orang-orang itu. Dan kenapa kok harus mempertunjukkan pada imam? Zaman dulu orang kalau kena sakit kusta itu dipahami kena kutukan Allah. Jadi kalau sampai dia sembuh, kustanya itu sudah sembuh, itu artinya kutukan Allah itu sudah terangkat, sudah tidak ada lagi. Ya. Jadi disebut dengan tahir. Tahir itu bukan sembuh secara fisik, tetapi juga sudah kembali tahir. Kembali sudah normal gitu ya, sudah boleh datang ke bait Allah, sudah bisa mendekat pada Tuhan. Tahir. Jadi dia itu harus memperlihatkan dirinya kepada imam. Imam itu kayak dokter kulit. Coba balik kanan. Iya, kamu udah sembuh. Coba balik kiri, depan belakang. Ya, imam kayak dokter. Ya, kamu sudah tahir. Lalu dia diperbukin air ya, air kudus ya. Jadi itu tanda dia sudah tahir atau sembuh. Nah, jadi orang-orang 10 orang ini
ketika dalam perjalanan untuk memperlihatkan dirinya ke imam, di tengah jalan belum sempat ketemu imam sudah sembuh. Tetapi satu orang di antaranya kebetulan orang Samaria, orang yang tidak mengenal Allah Israel. Orang itu kembali kepada Yesus, mengucap syukur. Sedangkan 9 orang yang lain itu tidak. Ya. Dia pergi begitu saja. Nah, saudara, mengapa kita perlu bersyukur? Bersyukur itu bukan sekedar bilang terima kasih, tetapi sebetulnya sebuah pengakuan iman bahwa apa yang kita terima, apa yang kita alami itu bukan usaha sendiri, bukan prestasi sendiri, tetapi campur tangan Tuhan. Bukan faktor kebetulan, bukan faktor hoki. Tidak ada yang kebetulan bagi orang yang mengucap syukur. Dia merasakan ada campur tangan Allah dalam rancangan kekalnya. Dan inilah yang dialami Naaman sampai dia mengatakan, di seluruh bumi ini tidak ada Allah selain di Israel. Demikian pula satu orang dari Samaria yang sembuh itu, yang sujud kepada Yesus. Dia mengucap syukur dan memuliakan Allah. Nah, saudara, tadi kita juga membaca di dalam surat 2 Timotius pasal 2 ayat 8 sampai 15. Paulus saat itu menasihati Timotius, anak rohaninya, agar menjadi hamba Tuhan yang layak di hadapan Allah. Sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu, yang berterus terang memberitakan perkataan kebenaran itu. Paulus menyaksikan dirinya sendiri. Aku ini menderita, malah dibelenggu seperti seorang penjahat. Tetapi firman Allah tidak terbelenggu. Karena itu aku sabar menanggung semuanya ini bagi orang-orang pilihan Allah. Ini adalah menyatakan apa? Ketegaran Paulus di dalam menghadapi kesulitan yang dialami. Agar Timotius, anak rohaninya itu bersikap meneladaninya. Kenapa Paulus bisa bersikap seperti itu? Dia sabar, dia taat, dia tidak ngomel, ya. Sekalipun dia menderita, dibelenggu katanya. Dia kok enggak bilang, Tuhan, aku dikurang apa sih? Aku sudah melayani Engkau, aku sudah memberitakan Injil. Kok aku dibelenggu? Kok aku dibikin susah? Tuhan, jangan gitu dong, ya. Tidak. Dia tidak ngomel, tidak bersungut-sungut, tetapi dia sikapnya sabar menghadapi semuanya itu. Mengapa, saudara? Karena dia membandingkan anugerah yang dia terima itu jauh melampaui segala kesulitan yang dia alami. Nah, saudara, ada contoh seorang TKW, tenaga kerja wanita yang bekerja di Arab Saudi, dan di Arab itu dia dijatuhi hukuman mati, ya, karena terbukti membunuh majikannya yang sudah tua. Dan kalau sudah divonis hukum mati, ya tak bisa selamat. Dan memang hukumannya sadis, penggal kepalanya, ya, itu karena menganut hukum nyawa ganti nyawa, mata ganti mata, gitu ya. Itulah hukum
mereka. Tetapi saat itu ada celah, dia bisa selamat kalau keluarganya itu mau mengampuni, mau memaafkan ketika si pembunuh ini, si terdakwa ini, keluarganya bersedia membayar dia itu uang tebusan. Jadi saat itu keluarga yang dibunuh itu memberikan angka kira-kira berapa itu, yang kalau dirupiahkan barangkali sekitar 5 miliar gitu ya. Pembantu rumah tangga ini, waduh, uang 5 miliar dari mana? Pasti keluargaku di desa Gunung Kidul tidak sanggup membayar. Gimana ini? Wah, aku ya sudah mati nih. Tapi saat itu namanya royalti. Saat itu pemerintah Indonesia yang membayar. Karena dia warga negara Indonesia, pemerintah membayar. Dan dia selamat. Dia bisa tidak jadi dipenggal kepalanya, dia bisa pulang ke desanya ya, dengan senang. Ya. Misalnya, kalau pemerintah Indonesia saat itu membayar diet itu 5M itu misalnya pas 5M ya. Sehingga dia pulangnya bingung, saya naik apa ke Gunung Kidul, emang naik bajaj? Nggak bisa, pesawat ongkosnya berapa? Buat dilebihin, jangan pas 5M, 5,5 berapa lah gitu. Wah, pemerintah Indonesia bagaimana sih? Nolong kok setengah-setengah. Apakah berhak dia ngomel? Tidak. Dia itu sudah harusnya bersyukur karena dia sudah selamat. Ya. Jadi kalau saya jadi roh jati, ya, barangkali suruh jalan kaki pun saya lakoni, ya. Karena saya harusnya mati, tapi sekarang saya sudah selamat. Jadi kesulitan itu tidak menjadi yang utama. Ya. Nah, inilah yang dirasakan oleh Paulus. Paulus merasakan dahulu itu aku seorang antikristus, seorang yang menganiaya pengikut Kristus. Tapi semuanya itu aku lakukan ketidakmengertian. Dahulu aku anggap untung, sekarang rugi. Karena pengenalan akan Kristus itu jauh lebih berharga dari semuanya. Bahkan yang lain itu aku anggap sampah, kata Paulus. Ya. Nah, inilah yang membuat dia itu setia, sabar, mau taat terhadap kesulitan yang dialami. Inilah yang kita bahas dalam tema kita hari ini, bersyukur dalam ketaatan. Nah, saudara, memang terkadang kita tidak mengungkapkan syukur kita, ya. Kenapa? Karena seringkali kita merasa, Tuhan, kenapa sih saya kok sakit sudah lama nggak sembuh-sembuh, ya. Apalagi ada ajaran-ajaran jadi Tuhan. Ada waktu anak-anak saya masih kecil, ya. Anak-anak kami itu sekolah di Penanggur di Kelapa Gading. Rumah saya waktu itu di Pulau Asem, Rawamangun, jadi tidak terlalu jauh, 4 kilometer ke Kelapa Gading. Dan kebetulan di rumah saya di Pulau Asem itu bertetangga dengan jemaat yang anaknya juga sepantar, juga sama-sama sekolahnya di Kelapa Gading. Maka kami ajak, yuk kita giliran, kalau Bapak yang nganterin, saya jemput, atau
gantian bikin jadwal ya. Nah, jadi supaya menghemat bensin ya. Mau anaknya satu sekolahan sama di sepantai. Dia anak dia dua, anak saya juga. Nah, satu hari saya lupa jadwalnya cukup, saya nggak cukup. Itu saya di telepon istri. Ada di mana sih? Ini loh. Si sini marah-marah loh. Katanya kepanasan. Oh, kok belum dijemput? Oh iya, aku lupa. Langsung menuju ke sono dan segera saya sampai di sana. Saya lihat, wah dia lagi terbelur begitu ya. Dia masuk, tapi sih lama bener. Aku kepanasan. Jadi marah ya sama papi. Iya marah. Kalau pas gilirannya itu Om Andi yang harusnya jemput tapi dia lupa, berani marah nggak? Kalau dia udah, kenapa? Sama papi kok berani? Dia kan papi orang sendiri. Sekali kita juga begitu kan. Jadi Tuhan itu sepertinya orang sendiri. Kalau sakitku belum sembuh, aku kekurangan berkat, aku berhak marah. Ya. Aku berhak dan doa Anda juga dijawab. Aku berhak meninggalkan Tuhan. Tapi benarkah Tuhan itu punya kewajiban selalu menyembuhkan sakit kita? Dia harus, aku ini anakmu loh Tuhan, dia harus ditolong. Sebetulnya anugerahnya itu sudah terbesar, sudah kita terima. Kita sudah selamat, harusnya binasa. Dan sekarang semua kesulitan yang kita alami pada dunia ini tidak lebih besar dari anugerah yang kita terima. Biar ini menjadi alasan di mana kita bersyukur dalam segala hal. Bersyukur dalam ketaatan, tidak ngomel. Sekalipun kita harus terus bergumul karena kita yakin bahwa kita sudah menang dari dosa. Kita sudah menjadi milik Allah. Amin.